Tidak boleh lagi kita mengatakan minat bacanya rendah. Karena itu kita jadi minder. Tapi PR kita, Pak, kenapa ketika dengan duta baca daerah, dengan pegiat literasi, saya menemukan satu kendala, bukan satu kendala, satu masalah. Bahwa jadi duta baca itu tidak penting bisa menulis. Perpusnas memandang DBI sebagai satu kegiatan strategis untuk bisa membentuk semacam role model yang terus menggelorakan kecakapan literasi. Kalau kamu baca buku, hadiahnya udah disiapin sama Allah. Itu aja tinggal tekun. Pengen bukti, Pak Prabowo gitu. Saya Duta Baca Indonesia ingin sekali Bapak bicara kepada orang-orang bahwa dari mulai kepala daerah, gubernur, wali kota harus bikin baligo itu dirinya berpose di perpustakaan pribadinya. Oke, jadi menarik ya. Jadi rencananya apa, penulisan buku? Itu terbanyak. Tapi memang 10.000 penulis itu. Oh, penulis dari seluruh Indonesia ya? Iya, itu rekor muri udah di 50 juta bayarnya, Pak. Ya, menarik itu. Untuk jadi kan bisa mengundang penulis-penulis pemula dari daerah juga ya? Iya, tapi itu fiksi ya Pak ya? Fiksi? Oh, cerita pendek. Tapi fiksi ya? Cerita pendek, tapi boleh berdasarkan pengalaman atau apa gitu ya? Pak Adin tuh berdasarkan pengalaman. Oke. Iya. Hanya endingnya harus mengejutkan. Oh, gitu. Nanti saya kirim yang punya Pak Adin ya? Boleh. Jadi bukan opini ya, tapi dia lebih ke cerita fiksi ya? Cerita tentang kehidupan lah ya? Tentang kehidupan ya? Iya. Nah, nanti kalau Bapak nulis, nanti buku yang keduanya Joko Santoso dan kawan-kawan. Oh gitu? Iya. Iya. Jadi nanti pas peluncuran di sini kan keren tuh. Kang Gulagongnya sebagai editornya? Saya nulis juga, Pak. Oh, nulis juga? Ada di 200 buku itu. Gitu ya. Tapi mengapa ambilnya fiksi? Yang lagi tren. Oh, lagi tren. Gitu lagi ya. Tren. Nanti jadi pembaca fiksi kita lebih banyak dibanding yang non fiksi itu. Iya. Nanti saya kasih contoh-contohnya ya. Kenapa jadi tren? Boleh. Ya, Kang Gulagong, ayo. Ya. Selamat siang teman-teman sahabat Perpustakaan Nasional. Hari ini kita akan diskusi dan ngobrol bareng di Orasi, obrolan sekitar literasi. Di sebelah kanan saya ini salah satu tokoh yang sudah sangat ternama saya kira. Kalau teman-teman sempat membaca karya-karyanya, pasti mengenalnya sebagai seorang sastrawan, Kang Gulagong. Ya. Dan kalau kita lihat dari aktivitas terakhir, barangkali teman-teman juga bisa mengaitkan dengan berbagai macam aktivitas terkait dengan penguatan budaya baca, literasi, dan salah satu ciri khasnya beliau sebagai Duta Baca Indonesia yang sudah terhitung mulai tahun 2021 dan akan berakhir pada Desember tahun ini, tahun 2025 ini adalah tidak hanya menggelorakan semangat membaca tetapi juga menulis. Dan soal kepenulisan ini saya kira sudah kita tidak ragukan lagi. Kiprah Kang Gulagong, terutama sahabat Perpustakaan Nasional yang mengenal karyanya Balada Siroy. Balada Siroy ada sekitar 10 buku saya lihat. Ya, 10 buku. 10 buku berseri, dan tidak hanya berhenti di sana. Balada Siroy itu muncul dalam layar lebar, difilmkan, dan saya kira ini menjadi satu kontekstualisasi yang luar biasa. Jadi tidak hanya menghasilkan karya-karya sastra dalam bentuk karya fiksi, tetapi juga kemudian difilmkan. Dan Kang Gulagong, kalau kita browsing, kita googling atau kita cari di Wikipedia, karya-karyanya pun juga sudah puluhan buku. Ratusan bahkan ya? Ratusan buku. Berarti yang di dalam Wikipedia kayaknya perlu diupdate. Iya, perlu diupdate. Puluhan, jadi ratusan ini. Nah, saya kira ini juga karya-karya yang tidak hanya ditulis oleh Kang Gulagong, tapi yang tadi diterbitkan secara bersama-sama kolektif gitu ya. Karena Kang Gulagong juga mengedukasi kepada masyarakat tidak hanya di ibu kota, tidak hanya di Serang, di Banten gitu ya, tapi seluruh wilayah Indonesia. Dia mengedukasi, dia mengajak untuk kita semua tidak hanya berhenti membaca, tetapi juga menuliskan
apa yang telah kita baca itu kita bisa mengkritisi, menghasilkan karya-karya baru, pikiran-pikiran baru dalam bentuk tertulis. Kang Golagong, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Pak Joko. Ya. Bisa diceritakan kepada kita semua. Kita mulai dari bagaimana rasa dan juga kesan Kang Golagong di penghujung akhir masa bakti, boleh dibilang gitu Ya. terhadap DPI ini. Ya. Kira-kira apa yang dirasakan selama ini, dan saya ingin mendapatkan semacam sumbang saran kira-kira. Karena Perpusnas memandang DPI sebagai satu kegiatan strategis untuk bisa membentuk semacam role model yang terus menggelorakan kecakapan literasi. Silakan Kang Golagong. Ya, sebenarnya sudah jadi ikon penting. Ya. Ketika saya diamanahi jadi Duta Baca Indonesia tahun 2021 bulan April, saya ingat sekali. Tadinya sih saya merasa itu prank ya. Di prank nih kayaknya. Dari siapa? Tantowi Yahya, Andi Noya, Najwa Shihab gitu. Terus tiba-tiba ke saya, ini kayaknya saya di prank. Bener nggak ini? Gitu? Iya, bener nggak. Terus disuruh cukur rambut saya kan gondrong. Iya. Terus disuruh beli jas gitu ya. Tapi waktu itu Komisi 10 Pak Haji Rano Karno, itu tiba-tiba bikin flyer ucapan selamat. Jadi publik tahu saya jadi, oh ini kayaknya benar. Nah saya senang tentu, karena selama ini kan sebelum jadi Duta Baca saya sudah melakukan hal itu secara mandiri. Kalau misalnya saya diundang ke satu kampus di luar Jawa, lalu honor yang saya dapat saya subsidikan 50% untuk penetrasi ke lingkungan, ke sekitar. Karena mereka calon pembaca atau penulis masa depan itu rata-rata memang tidak sanggup mengundang narasumber-narasumber yang di Jawa. Nah, saya manfaatin. Nah, ketika saya diangkat diamanahi jadi Duta Baca, saya pernah menangis di di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada peserta. Ketika saya diculik ke satu komunitas, si peserta itu bilang gini, Mas Gong sekarang diakuisisi negara ya. Diksi akuisisi itu buat saya jadi membuat saya bergetar gitu. Jadi selama ini saya mandiri, sekarang saya diakuisisi. Itu persis ketika di Medan, saya dengan istri diundang ke sana di sebuah hotel. Istri saya bilang begini, Pak, ini kayaknya kita harus berpikir ulang melakukan ini karena anak sudah besar. Jadi subsidi-subsidi dari anggaran belanja rumah tangga ini kayaknya tidak bisa 50% lagi karena anak sudah besar. Istri saya bilang begini, andai saja ada orang segila Prabowo yang filantropi atau ada lembaga negara yang bisa mendanai program-program saya, Mama mungkin akan lebih mudah mengatur uang gitu. Nah, jadi saya anggap ini doa istri nih. Karena menjadi lebih mudah, kemudian saya sudah difasilitasi negara. Nah, kemudian program-programnya menjadi lebih lancar. Kalau dulu Dinas Perpustakaan di daerah itu menganggap saya liar. Kalau saya datang tuh pandangannya berbeda. Beda pandangannya. Apalagi rambut saya gondrong kan. Apalagi tangan saya satu tuh dianggapnya. Padahal saya bilang saya datang ke sini mau bagi-bagi ilmu. Sebenarnya nggak ada urusan nih antara Duta Baca sama rambutnya harus rapi, harus pakai jas, nggak ada urusan. Mungkin itu stigma mungkin ya. Jadi saya harus berjuang dulu. Saya datang ke sini diundang sebuah kampus. Kalau misalnya ada. Nah tapi sekarang alhamdulillah Pak. Jadi mereka mencium bau saya dari jauh. Golagong mau datang ke kota kami, dibikinkan acara. Malah disambut ya? Iya disambut. Nah, Desember. Jadi itu pada tahun berapa? Tahun kedua, tahun ketiga? Sudah tahun pertama. Sudah beredar di medsos ya. Ada banyak selebaran, kita bikin poster juga kita sebar gitu dari daerah ya. Kita kan sudah biasa melakukan itu di medsos. Akhirnya saya bilang begini, saya sudah resmi nih, nggak liar lagi. Silakan mau pakai saya, nggak usah mikirin hotel dan sebagainya. Negara udah nanggung gitu. Nah ini saya kira sahabat Perpusnas yang berbeda dari sosok Kang Golagong. Jadi Kang Golagong berbeda dengan Duta Baca sebelumnya yang tadi kita sudah tahu sosoknya, ada Andi F. Noya, ada Tamara Blinsky, ada nggak ada Tamara. Pernah ada. Ada Tantowi Yahya dan seterusnya seperti itu ya. Tetapi ini yang berbeda gitu ya. Yang mungkin lebih inklusif gitu ya. Mungkin mereka artis Pak. Jadi mungkin waktunya
tidak begitu Begitu ya? banyak ya. Saya kan Oke, pernah di oke. RCTI, jadi Oke, oke. tahu banget schedule mereka. Kalau mereka, Mereka harus, kurang punya waktu untuk ke iya, komunitas seperti itu terutama kalau mereka langsung bersinggungan seperti saya. ya. Kalau mereka kena flu, kalau mereka kena seperti pemain bola lah kan nggak boleh. Ya. Udah nggak bisa tuh nanti kontrak sama Betul. PH-nya tuh. Nah ini saya kira juga jadi keunikan yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat dari jadwalnya Kang Golagong ini selalu ada extend ya. Hampir selalu ada extend ya. Jadi melebihi dari jadwal semula. Gitu. Bahasanya culik saya. Sulit Kang Golagong. Jadi Iya. Kang Golagong melapangkan hati dan meluangkan waktu saya kira ya. Soalnya Pak, di setiap daerah tuh selalu bilang dana yang jadi masalah. Ada jadi masalah. Nah kata saya sekarang sudah nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Cuman kasih saya duren kalau musim duren. Iya. Kasih kulinernya harus Bayar pakai apapun lah itu kan. Rider saya paling itu, rider saya kuliner apa yang bisa Iya. membuat saya betah itu. Nah itu luar biasa kan. Artinya nggak lagi jadi masalah. Jadi jangan hanya terkerangka dalam soal pendanaan, tetapi niat baik terutama. Dan satu syaratnya harus pelatihan. Harus pelatihan. Kalau nggak ada gitu ya. pelatihan, kata saya buang-buang waktu. Oke, jadi dari pelatihan tadi misalnya pelatihan menulis tentu. Iya. Nulisnya nulis apa aja ya? Apa saja? Tidak selalu harus novel, puisi, bisa Oke. esai, bisa travel writing, catatan perjalanan, bisa kisah Begitu ya. inspiratif, dan itu semuanya dibukukan. Semuanya dibukukan. Artinya produk akhir ini juga nyata ya. Artinya tidak hanya sekedar konsep, tetapi juga diterbitkan dalam bentuk buku ya. Ya. Nah, selama menjadi Duta Bahasa Indonesia sudah berapa buku yang sudah berhasil diterbitkan? Dari tahun 2002, ada saya mau cerita satu dulu. Ya. Saya melihat di Duta Baca Indonesia sebelum saya, memang belum sempat Ya. mengumpulkan gagasan-gagasan Betul. dari Duta Baca Daerah. Ya. Terobosan pertama yaitu membuat satu buku tahun 2021 dengan Perpusnas Press, saatnya Duta Baca Bicara. Oke. Jadi saya mengumpulkan gagasan-gagasan dari Duta Baca di daerah. Oke. Memang belum maksimal, karena mereka juga tidak terbiasa, tapi berhasil mengumpulkan sekitar 17 gagasan dari 17 wilayah. 17 wilayah. Nah. Jadi ada 17 buku seperti itu? Bukan, ada 17 gagasan, dibikin satu bunga rampai. Oh, satu bunga rampai. Mereka belum sanggup bikin satu buku. Nah, itu bagi saya itu semacam legacy ya, agar Duta Baca di daerah bisa melakukan apa yang ditulis oleh mereka. Nah, kemudian saya melakukan lagi, mengumpulkan gagasan-gagasan dari pegiat literasi di daerah terhadap Perpusnas. Bagaimana cara pandang mereka literasi. Nah, itu judul bukunya Leksikon Gerakan Indonesia Menulis. Sama Perpusnas Press. Ya, saya udah baca juga. Nah, terakhir 3 itu satu lagi apa ya? Apa ya ketiga Rud? Oh, aku dan Duta Baca. Ya, kemarin. Nah, itu. Ya, betul. Pak Joko ya yang yang di Jepara. Ya. Nah, itu buku yang memang berkaitan dengan Perpusnas Gerakan Literasi. Oke. Itu lebih sulit, Pak, ketimbang saya dengan komunitas. Dibanding dengan komunitas. Kalau dengan komunitas sekarang udah ratusan saya sepanjang. Jadi ketika saya jadi Duta Baca, mereka jadi lebih prestis. Dulu Golagong cuman koboi liar lah, koboi tua kemana-mana gitu. Nah sekarang ketika menulis bersama Golagong Duta Baca Indonesia itu bagi mereka satu prestis. Jadi lebih mudah. Tapi PR kita Pak, kenapa ketika dengan Duta Baca daerah, dengan pegiat literasi, saya menemukan satu kendala, bukan satu kendala, satu masalah, bahwa jadi Duta Baca itu tidak penting bisa menulis. Oh gitu. Yang penting public speaking. Public speaking, selama ini seperti itu ya? Iya, saya kaget juga. Jadi kan saya cuma motivator, suruh orang baca. Nggak penting saya baca atau nulis. Bayangin tuh. Gitu ya. Jadi perjumpaan dengan para Duta Baca di daerah gitu ya. Termasuk kita ini kan ada namanya Bunda Baca, Bunda Literasi. Nah, kemudian saya menemukan lagi, ternyata konsep Duta Baca daerah itu, kebijakan-kebijakannya, kriterianya, tidak menyertakan itu. Menulis? Dan tidak membaca. Yang penting mereka performanya bagus. Jadi lebih ke public speaking tadi ya? Iya, syukur-syukur dia pernah jadi Duta Baca Pariwisata. Jadi mereka menganggap, besok ada Duta Baca Indonesia, kita daftar Jadi persoalan sebenarnya menurut Kang Golagong itu adalah persoalan substansial ya. Ya, substansial itu. Membaca, menulis itu adalah substansi dari seorang Duta Baca sebenarnya. Jadi harusnya sekarang Perpusnas membuat satu kebijakan, setiap Duta Baca di daerah minimal satu buku. Selama sebulan? Bukan, maksudnya supaya lebih mudah. Oh, menulis. Punya satu buku gitu. Ya, karya itu. Dan punya perpustakaan di rumah. Jadi tadi salah satu indikator penting indikatornya adalah
dia punya perpustakaan pribadi gitu Ya. ya di rumah, dan dia pernah menuliskan buku gitu ya. Dan kalau bisa jangan diserahkan ke anak sekolah. Oh, Di iya. beberapa daerah ada pelajar SMA, Jadi ada kan duta baca. iya duta baca daerah karena duta baca itu kan menjadi semacam role model dan Aha. toladan ya Pak ya, Betul, amanah betul, dan betul. dia harus berada dekat dengan masyarakat. Oke. Itu memang risiko tuh. Artinya kalau seorang duta baca ya pasti dia suka Iya, membaca. risikonya itu. Sering baca itu kan. Iya, kalau misalnya saya ke satu daerah, Aha. saya datang ke satu daerah, saya ingin ditemani oleh satu duta baca daerah. Satu duta baca daerah. Maaf lagi sibuk, lagi ngajar dan sebagainya. Katanya Oh, kenapa gitu kamu ya. memilih jadi duta baca kalau seperti Betul, ini? betul. Jadi soal penetapan kriteria Iya. antara yang di pusat dengan daerah mestinya sama ya. Iya, Concernnya adalah harus pada sama. dua hal tadi, membaca dan Menulis. gitu ya. Itu ya kalau kita merujuk ke surat Al-Alaq kan memang Betul, di betul, kolam betul. itu menjadi satu Betul, paket. betul. Gitu. Ya, ya. Nah, tadi perjumpaan dengan duta baca di daerah, ada bunda baca, ada bunda literasi ya. Tapi yang membuat dalam situasi banyak tadi yang berbeda-beda tantangannya, termasuk juga meluangkan waktu extend untuk memberikan edukasi mereka menulis, apa sebenarnya semangat Kang Golangkung untuk bisa terus bertahan? Dan saya melihat Kang Golangkung sangat menikmati gitu ya, Iya, iya. menjadi duta baca ini. Saya baca dari banyak postingnya dan saya melihat semangat dan passion ada di Ya, sana. ini persoalan keajaiban buku ya. Ya, Kan kelas 4 SD tangan saya diamputasi. Ya, ya. Karena jatuh Jadi, waktu dari iya. pohon itu ya. Saya boleh cerita ya? Ya, silakan ya. Jadi tahun Ya. 74 di Kota Serang di Banten Ya. itu ada peringatan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. betul. Ini agak konyol ini. Ya, ya, ya. Jadi kami kecil tuh lagi perang-perangan. Ya, ya. Pakai senapannya dari pelepah daun pisang, topi bajanya dari daun nangka. Ya, ya, ya. Nah, lihat tentara sedang terjun kan Terus terinspirasi Bayung. tuh. Ya, ya. Pengen niru nih. Apa? Pengen niru gitu. Iya, waktu itu Ahmad Albar lagi tren Jenderal Kancil filmnya. Oh, filmnya. Jadi kita merasa seperti Iya, jenderal iya, kancil. iya. Nah, lalu dibuatlah sayembara. Siapa yang mau jadi jenderal harus terjun lebih tinggi dari temennya. Oh, terjunnya dari pohon. Iya karena nggak ada pesawat kan. Oke, Nggak- oke. Belum Iya, kebeli terus. pesawat. Kami naik pohon. Terjun, saya paling tinggi tapi resiko kena. Nah, ketika Iya, saya iya. diamputasi, saya bilang sama emak sama bapak, tangan saya panjang lagi nggak? Karena kan gigi copot, nyambung rambut. Anak kecil waktu itu menganggap begitu. Iya, iya. Bisa tumbuh lagi gitu ya. Iya, nah emak itu karena mereka bapak kepala sekolah, emak Iya. kepala sekolah. Saya berpikir ya kalau saat itu, wah memaki-maki saya gitu. Mana mungkin tangan panjang lagi? Tapi dia bilang begini, tanganmu panjang lagi. Tapi lakukan 3 hal. Satu, berolahraga. Berolahraga. Pada subuh tuh saya harus jogging. Aha. Lalu siangnya main badminton. Aha. Di waktu luang baca majalah dan sebagainya. Terakhir mendengarkan, ini yang disebut storytelling nih. Ya, ya. Mendengarkan cerita sebelum tidur. Oh. Jadi emak itu Ada 3 hal itu ya. library Olahraga, membaca, dan mendengarkan cerita. 3 hal itu. Jadi emak itu semacam perpustakaan cerita dunia dan Nusantara tuh ada di dalam kepalanya. Sejak kecil saya udah diceritakan Ashabul Kahfi, H.C. Andersen, Iya, iya, dan iya, semuanya. Nah, Iya, iya, iya. ini buat pemirsa ya, 3 hal itu saya dikasih hadiah sama Allah nih. Satu, jadi kata bapak tuh tanganmu panjang lagi nanti Iya, kalau iya. melakukan 3 hal ini. Iya, iya. Nah, di badmintonnya saya juara Asian Para Games di Jepang. Oh, Asian Saya Para atlet Games, ya. cacat nih badminton. Iya, untuk difabel ya, para game. Di Fable itu. Oke. Yang kedua itu hadiah olahraganya ya. Oke, oke. Kedua, hadiah membacanya sudah menulis ratusan buku. Ratusan buku. Ya, Kerjanya ya. juga di perusahaan-perusahaan besar ya, di Kompas Gramedia, Kompas Gramedia, di RCTI. Ya, ya, Terus ya. yang ketiga dari storytelling itu tanpa saya sadari, tadi itu saya cepat tersentuh. Ya, Oh gitu ya, kalau lebih melihat- empati gitu ya. Iya, nah 3 hal ini kata Ya, ibu ya, saya, ya. bapak saya, Ya. itu tanganmu panjang lagi. Ya, Dan ya, itu kalau bisa ceritakan kepada orang. Satu metode parenting ini. Ya, 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 ya. Nah, Ya, ya. jadi ketika saya ditunjuk jadi duta baca, saya menceritakan hal ini. Ya, ya, ya. Nah, ya. saya bersemangat karena Betul, betul. yang saya lakukan ini adalah perintah Allah. Oke. Ridho Allah, ridho orang tua. Ya, ya. Terutama surat Al-Alaq tadi. Mhm. Jadi kata guru ngaji saya, orang tuamu itu menyuruh kamu melakukan 3 hal itu menyenangkan. Pagi-pagi menghirup udara bersih. Ya, 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 ya. Badminton sehat, baca Oke. buku ikro. Betul, betul, betul. Quality time tadi ya mendengar Ya, cerita. ya, mendengar cerita. Nah, kenapa enggak kamu lakukan? Ya, ya. Kamu jangan berpikir surga di akhirat kata Ya, ya, ya. guru ngaji saya. Itu surga di dunia.
Oke. Nah, jadi ketika negara memfasilitasi saya, Ya. itu yang saya Inilah ceritakan. yang diceritakan kembali gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu tesis dari saya, membaca, berolahraga, dan mendengarkan dongeng cerita, membuat saya sukses, ya. saya punya fakta dan buktinya. Iya. Secara empiris beliau pernah melakukannya. Nah, mudah-mudahan itu bisa menyemangati warga belajar itu. Oke. Nah, dari sana tadi cerita kita mungkin bisa bergulir. Mengapa akhirnya Kang Gulagung membentuk Rumah Dunia? Ya. Ya, gimana ceritanya? Iya, ini juga proses religiusitas saya ya. Jadi waktu SMA di Kota Serang, saya tuh belajar sastra jurnalistik film susah banget karena di Serang patriarki dan sebagainya secara sosiologi antropologi tidak mendukung anak-anak muda yang progresif gitu. Saya ingat itu berdoa sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, sukseskan aku jadi penulis. Kalau aku sukses jadi penulis, akan aku buat gelanggang remaja seperti Ali Sadikin. Jadi saya terinspirasi Ali Sadikin. Begitu ya. Jadi saya ke Jakarta lihat ada gelanggang remaja di Bulungan. Iya, lihat Pasar Senen. Itu kan memfasilitasi. Persis. Jadi bahasa itu di Serang tidak ada waktu itu. Banten nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang memfasilitasi. Makanya saya bilang gini, saya akan bangun gelanggang remaja yang kemudian dikenal Rumah Dunia. Nah, kata ibu saya, kuncinya kamu harus cari istri yang satu visi. Itu. Ketemu dengan Mbak Tia Tantaka ini. Yang dari Solo ya ini kan. Nah, kemudian Rumah Dunia saya lihat makin berkembang ya. Tanahnya dulu 1.000 menjadi 4.000 gitu. Nah, itu juga ini pelajaran buat teman-teman di TBM. Jadi guru ngaji itu pernah bilang, di dalam tubuh kita ada 2,5% hak orang lain. Dimulai dari materi. Kalau nggak mampu materi, pikiran. Kalau nggak mampu pikiran, tenaga. Kalau nggak mampu ketiganya, lo diem aja, doa aja. Doa gitu ya. Jadi berkat doa banyak orang juga ini, orang tua juga nih. Nah, terus Bapak bilang ketika saya mau bikin gelanggang remaja, kamu harus hebat. Kalau kamu hebat, sekarang ini pada era bukan pada apa yang dikatakan, tapi siapa yang mengatakan. Nah, kalau kata-katamu positif dan kamu hebat, banyak orang yang mendengar. Nah, akhirnya saya menempa diri itu. Gitu ya. Boleh cerita kira-kira aktivitas apa Rumah Dunia ini terutama untuk membentuk tadi generasi muda juga untuk membaca, menulis, bisa cerita ini. Jadi bapak saya kepala sekolah, dia bilang begini, kalau kamu ingin tadi membangun gelanggang remaja, belajar ke 3 orang. 1, Ki Hajar Dewantoro di Taman Siswa. 2, Dr. Andes Safei di Kayu Tanam di Padang Panjang. 3 yang agak jauh nih, Rabindranath Tagore di India. Saya datangin semuanya itu. 3 sosok ini rupanya idola orang tua ini. Iya, jadi saya baca gitu ya karya-karyanya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan pendidikan yang membebaskan itu. Yang Paulo Freire sekarang ya. Ivan Illich, saya baca itu, saya rumuskan, saya simpan di Rumah Dunia. Saya jadi fasilitator. Jadi saya bilang ke mereka, kejar saya. Kalau bisa lampaui saya. Mereka juga dilatih menulis. Gitu ya. Nah, lalu kompetensi saya nih meritokrasi tadi. Saya nggak akan keluar jalur. 1, saya tetap di jurnalistik, sastra dan film. 3 hal ini yang ditekuni terus. Ditawari misalnya untuk jadi rumah singgah misalnya oleh Dinsos, saya nolak. Saya kompetensinya nggak di sana. Jadi jurnalisme, sastra dan film. Kata ibu saya, kata ibu, segala sesuatu yang dikerjakan bukan oleh ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Jangan sekali-kali kamu melakukan di luar 3 hal itu. Jadi Rumah Dunia fokusnya juga hanya 3 hal tadi. Jadi di situ saya kasih silabusnya. Misalnya pertama kali saya kenalin teori, praktik. Setelah itu saya kasih silabus simulasinya. Jadi kalau misalnya dia belajar sastra, misalnya dimulai dari jurnalistik dulu, Pak. Jurnalistik itu melatih cara berpikir kritis. Betul. Karena orang menganggap menulis itu pekerjaan melamun. Nah, padahal itu kan kalau ngelamun kesurupan. Nah, maka ini pekerjaan serius ini juga. Saya bilang menulis itu kerja-kerja intelektual. Betul. Hanya bedanya academic writing itu caranya formal, creative writing caranya populis. Betul. Dan prosesnya sama. Saya kasih 3 hal apa? Des research, free research, pre-writingnya itu. Yang kedua writingnya, jadi tuliskan setelah kontemplasi. Yang ketiga revising. Tidak ada karya yang sukses, tidak ada karya yang sukses tanpa melewati revisi berkali-kali. Kurasi dan seterusnya. Kurasi dan sebagainya. Nah, makanya ketika saya fasilitasi, nah terus saya buka juga para relawannya, Pak. Jangan dari 1 kepala.
Ya, ada Makanya relawan-relawan ini. Firman Fenayaksa Ya, ya, masuk, betul, ya. Toto Esteradik, terus Masuk, semua. ya, 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 Dan ya. angkatan pertama yang kemudian sekarang jadi mentor. Oke. Sekarang udah angkatan 41. Ya, ya. 41, jadi sudah 41 angkatan itu ya. Presidennya sudah ke-6. Asisten Duta Baca Indonesia Ya, tuh ya. sekarang jadi Presiden Rumah Dunia. Dari Rumah Dunia. Iya. Ya, ya. Karya-karya buku yang dihasilkan dari Rumah Dunia Nah, ini menarik. gimana? Ya. Jadi kita tadi jurnalistik harus bikin kumpulan esai. Kumpulan esai. Nanti honorariumnya 50% masukin ke kas. Ke kas, ya, ya, ya. Lalu ya. setelah esai kita harus bikin catatan perjalanan Catatan perjalanan. atau travel writing. Travel Saya bawa tuh writing. Pak ke Singapura. Ya, ya. Caranya apa? Kita buka Gong Traveling. Oh, Travel gitu. agent. Semacam travel agent. Iya, saya Agen buka perjalanan, 25 ya? orang, misalnya bayar Ya. sekian. Nanti saya bawa relawan. Oh, oke. Relawan 2 orang, 3 orang. Selama perjalanan dia mengamati Dilatih dan menulis. travel writing, menulis. Oke, ya, ya, ya. Nah, ya. yang ketiga puisi. Puisi. Yang keempat cerpen. Ya, ya, Yang ya. kelima novel. Novel. Nah, gitu itu ya. saya distribusikan ke penerbit di Jakarta. Saya bilang Ya, ya. honor royaltinya 50% untuk kas Rumah Dunia. Oke. Nah, itu disesuaikan dengan program eksternalnya, yaitu Hari Kunjung Perpustakaan, September hari itu. ya Hari Buku Sedunia, Ya, ya, ya. terus Hari Buku Nasional. Nah, itu kita Ya. display. Oh, produk-produknya. Iya, produk-produknya. gitu ya. Kita pernah mecahin rekor meluncurkan 134 buku. 134 buku Iya. gitu ya. Ya, ya, ya. Nanti ya. besok dalam nih setahun itu. Iya, Oke. bukunya mungkin sekitar durasinya 3 tahun kalau Oh, 3 misalnya ada. tahun terakhir gitu ya. Ya, 3 tahun terakhir. Oke, luar Nanti besok biasa. dipecahkan di Perpusnas Ya, nih, oke. 200 buku. 100 buku ya. Rekor muri. Tadi ada karya jurnalisme, karya sastra dan karya film terakhir. Terakhir ya, nah Rekor itu film. puncak Pak. Jadi Rumah Dunia itu udah masuk di generasi 5.0. Oh. Jadi udah alih wahana ya. ya, alih wahana ya. Udah Dari alih buku-buku wahana. sudah alih wahana. Gitu. Udah punya unit usaha penerbitan, kafe. Jadi udah Ya, ya, ya. udah ya, ya. apa ya, udah Jadi rumah produksi juga ya. ya kita sudah punya gitu rumah ya. produksi ya. Nah, ini menarik. Jadi teman-teman nampaknya kita bicara dengan Kang Kulagong soal budaya baca, soal literasi menarik ya. Tidak hanya soal membaca buku dan menulis, tetapi sudah berkembang sedemikian rupa. Tadi dia cerita soal Rumah Dunia yang karyanya fokusnya pada jurnalisme, pada sastra dan juga film. Sekarang ada rumah produksi dan seterusnya. Sahabat Perpusnas, kita mulai bincang lagi dengan Kang Kulagong. Ini Duta Baca Indonesia yang sangat fenomenal ini, karena saya tahu kiprahnya luar biasa. Beberapa penghargaan pernah diterima, barangkali Kang Kulagong bisa cerita kepada kita semua nih. Ada penghargaan dalam bidang olahraga, juga dalam kepenulisan. Silakan Ya. Kang Kulagong. Iya, ibu saya pernah bilang begini, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau kita konsisten, continue, dan berkomitmen melakukan satu hal terus-menerus, yang 3 hal tadi. Jadi Bapak bilang 3 hal ini kamu lakukan secara kamu berkomitmen, olahraga, konsisten. membaca, dan mendengarkan cerita. Itu Ya, itu. Ya ternyata hadiahnya dapat tuh. Saya ini cerita ya. Saya dulu di Banten itu badmintonnya juara kedua. Juara kedua. Juara ke-1 tangannya 2. Oke. Itu yang uniknya tuh. Iya. Terus FS. Mengalahkan yang sehat walafiat ini ya. Kalau saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran, itu ada pertandingan antar kampus. Juara keempat. Juara keempat. Juara 1, 2, 3 tangannya 2. Itu pun lawannya sehat ini. Jadi yang 1, 2, 3 tangannya 2. Nah, saya ada pemain badminton namanya Ii Sumirat, Pak. Ii Sumirat, ya, pernah. Ii Sumirat ya. Nasional ini. Ya, nasional. Bahkan internasional juga. Ya, internasional. Di Bandung ada kejuaraan se-Bandung Raya. Anak buahnya kalah sama saya. Oh. Nah, Binaannya Ii Sumirat kalah nih sama Kang. jadi itu bukan jagonya, yang kedua lah, level kedua. Saya maju kan, maju ke babak berikutnya, lawan yang paling jago. Nah, Ii Sumiratnya datang tuh. Mana katanya anak didik saya kalah sama yang tangannya buntung gitu. Nyari-nyari. Terus ya kenapa Kang? Kamu nih yang ngalahin anak saya. Iya. Sekarang kamu lawan yang jagonya. Gak bakal menang kamu. Emang kalah terusnya saya. Terus dia bilang gini. Melawan Ii Sumirat sendiri. Enggak, yang jagonya ada. Oh, jagonya ada lagi. Di klubnya. Yang tadi yang kedua kalah kan sama saya. Nah, terus dia bilang begini. Kamu mau jadi apa? Jadi juara dunia? Nggak akan bisa kalau melawan yang tangan 2. Yang Kenapa? sehat. Kata saya tuh. Karena cara latihannya berbeda. Smash kamu tidak akan lebih kencang lagi karena latihannya harus barbel. Betul. Terus gimana Kang? Masuk.
tadi Ya, Paralimpik itu. Paralimpik. Kamu ya, masuk aja ke olahraga cacat. Nah, akhirnya saya masuk mewakili Jawa Barat juara pekan olahraga cacat se-Indonesia. Oke. Itu dulu tuh, terus ya, dikirim ya, ya. ke Jepang. Internasional. Nah, Asian Para Games tadi Ya, saya ya, juara ya. juga. Jadi sepanjang karir saya di badminton itu menyabat 5 emas. 5 emas. 5 ya. emas Luar di biasa, cabang 5 badminton emas. ya, Cabang single, badminton. bergu, double. Oke, oke. Itu. Nah, Ya, ya, ya. saya pengen jadi pelatih, tapi saat itu kan negara belum ngurusin dengan Olahraga. serius ya olahraga. Ya, ya. Jangankan yang Apalagi yang para game ya. difabel ya, 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 yang ya. sempurna aja belum. Masih kececeran ya. Nah, akhirnya kebiasaan saya membaca itu menyelamatkan saya. Saya bisa bekerja di Kompas Gramedia Kompas Gramedia. sebagai wartawan ya di majalah Hai. Ya, ya, Nah, terus majalah sudah Hai. akhirnya di situ menekuni dunia tulis. Oke. Nah, ada satu Ya, novel ya, ya. saya judulnya tuh Surat dari Bapak, dapat hadiah dari KPK. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Ya, KPK ya. novel anti korupsi. Novel anti korupsi. Ya, Saya ya. waktu itu takut hadiah uang dari harta rampasan gitu ya. Jadi Oke. akhirnya saya menolak lah, jangan, nggak usah dikasih uang lah. Oh, Cuma tetapi piagam diberikan doang. penghargaan, tapi menolak uangnya. Nah, Ya, terus ya, yang ya. kedua buku puisi Air Mata Kopi. Air mata kopi. Iya, Air Oke. Mata Kopi itu tentang Gimana ekonomi ceritanya nih? liberal dan korupsi di Indonesia. Itu dapat 10 besar Hari Puisi Indonesia tahun 2014 di 2014. Taman Ismail Marzuki. Nah, itu Oke, buat oke. saya seperti yang tadi Bapak bilang. Ya, ya. Jadi membuat rumah dunia, murid-murid saya kan selalu bilang gini, saya harus jadi guru yang bisa kamu banggakan. Kamu juga harus jadi murid saya yang bisa saya banggakan. Jadi kita harus bekerja sama antara Oke. guru dan murid. Dari anak didik yang dibesarkan di rumah dunia, Ya. ada nih prestasi yang atau yang Banyak. membanggakan ini. Ini asisten saya Rudi Rustiadi, Aha. juara menulis cerpen se-Indonesia di Taman Se-Indonesia. Ismail Marzuki. Oke. Terus oke. yang paling luar biasa gini Pak, Ya. saya waktu itu merasa sia-sia bikin rumah dunia. Hmm. 4 tahun nggak ada prestasi apa-apa. Saya berdoa sama Allah, ya Allah Ya, ya, kalau ya. ini nggak bermanfaat, saya tutup aja. Aha. Tahunya Pak, seminggu kemudian Aha. di Kompas, Aha. juara Indonesia Young Writer UNICEF Award, rumah dunia. Wow, luar biasa. Anak SMA Pak. Anak SMA. Iya, wah itu saya meluk dia, berarti Allah tuh ngedenger. Iya, iya, iya. 2 iya. kali Pak. 2 Jadi, kali malah. Tahun depannya masih anak rumah dunia. Oh, anak yang sama. Bukan, berbeda. jadi angkatan yang berikutnya. Itu iya, angkatan iya, kelas iya, menulis yang pertama, Iya, iya, terus iya. yang ke berapa? Yang keempat kalau nggak salah. Nah, juara pertama lagi Pak. Luar biasa ya. Jadi Yang ketiga hampir hat-trick tuh Pak. Ah, Cuman masuk 10 besar. masuk 10 besar. Iya. Gitu. Nah, jadi saya bilang Tapi oleh UNICEF juga. UNICEF, semuanya Oh, UNICEF. luar biasa. Ya, Bayangin ya, tuh, jadi doa saya mungkin kata Allah, mungkin Rakib Atid nyatet Ya, kan. ya, ya, ya. Ini Bola Agung protes nih, ya Allah. ya. Ya udah, Iya. kasih tuh anak-anaknya juara. Ah, Jadi iya, iya, mungkin iya. seperti itu saya rasa. Nah, seperti juga saya berdoa, ya Allah, saya ngurusin anak orang, anak saya siapa yang ngurus ya? Ya, ya, Dan ya. didengar anak saya dapat Ya. beasiswa ke Cina. Oh, yang Cina. Ada juga yang Dubai saya lihat. Ya, terus ada yang di Dubai. Ah. Jadi dikasih lagi ke Abu Dhabi, bukan Dubai, Abu Oh, Dhabi. Abu Dhabi. Ya, 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 Dari Abu tahun Dhabi. 2012 kelas 5 SD dia, Pak. Sekarang ya, S2 ya. masih bertahan di sana S2. Ya, Abu Nah, Dhabi. jadi itu yang saya bagikan ketika saya jadi duta baca. Ya, ya, ya. Ada ya. legitimasi dari Betul, negara, ya. omongan saya jadi dipercaya kan. Betul, betul. Kalau kamu baca buku, hadiahnya udah disiapin sama Allah. Itu aja Ya, tinggal ya. tekun. Betul, Pengen betul, bukti. betul. Ya. Ya, saya bukannya takabur, Ya, tapi emang ya, saya jadi guru. ada bukti nyatanya. Akhirnya saya harus bilang, nih buktinya saya. Nah gitu, jadi Ya, 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 ya. itu kriteria itu yang harus diperbaiki oleh Perpusnas, Ah, bahwa memilih duta baca Indonesia itu memang harus ya, ya. minimal harus bisa bikin buku. Karena tanggung jawab Ya. kata teman kita nih dari Ya, Perpusnas Press ya, Edi, Ya, ya. Edi Wiono, tanggung jawab sebagai seorang pembaca Ya. adalah menuliskan kembali apa Ya, yang apa kita dibacanya. baca. Kalau Ya, kata pepatah Cina, jika kamu menulis, maka kamu membaca 2 kali. Dan itu artinya kamu melakukan proses berpikir Ya, ya. dari buku yang kita baca. Oke, sekarang kita beralih ke soal edukasi. Tadi kan Kang Gwelagung sudah mencontohkan dengan rumah dunia, membangun komunitas, mengedukasi anak-anak termasuk remaja Ya. sampai berbuah manis, mendapatkan penghargaan UNICEF 3 kali dan seterusnya. Ini kan karya yang luar biasa. Kemudian belakangan saya melihat Kang Gwelagung mulai mengarah ke soal pendidikan literasi di sekolah. Iya. Kemarin bagaimanapun juga
pendidikan literasi di sekolah akan membentuk dasar bahkan watak kecakapan literasi yang bisa dimulai dari dini. Ya. Mungkin boleh cerita dengan soal duta baca masuk sekolah. Ya. Silakan. Waktu saya di SMA, saya ini anak berkebutuhan khusus. Ya, ya. Sekolah bolos gitu, lebih suka traveling di luar. Disebutnya waktu itu generasi baby boomers. Remaja selalu disalahkan. Anak sekarang Gen Z, Gen Z atau Gen Alpha, itu dengan literasi digital itu selalu disalahkan. Ada orang-orang pintar merumuskan mereka generasi strawberry. Dipencet jadi hancur gitu ya. Terus generasi apa lagi selain strawberry? Saya lupa deh. Hah? Sandwich. Generasi sandwich. Terhimpit gitu ya. Nah, itu yang membuat saya merasa prihatin karena anak saya semuanya Gen Z sama Gen Alpha. Toh nggak ada masalah. Kenapa? Karena kata Nabi, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang generasi literasi digital, maka saya harus beradaptasi. Nah, saya pakai itu Ki Hajar Dewantoro, temani kan, semangati, ikuti. Udah. Maka orang tua harus berpendidikan. Tidak selalu harus formal ya. Tapi dia harus tahu. Makanya ke anak saya, oke, kamu baca main digital misalnya. Coba bisa nggak pelajari bahasa asingnya? Kayak gitu. Jadi kayaknya ada perbedaan nih antar berpendidikan dengan berijazah nih. Berpendidikan. Anak saya semuanya S1, jadi jangan dulu bapaknya. Kalau bapaknya dulu meluluskan diri, Pak. Saya di Universitas Pajajaran Bandung, sastra, saya sampai 3 tahun. Setelah itu, kayaknya cukup deh untuk jadi penulis. Ilmunya udah cukup. Tinggal saya riset aja, makanya saya lebih banyak riset. Riset, tapi sebaiknya seimbang lah. Seimbang. Tapi kalau misalnya mau membebaskan diri, ya boleh lah. Tinggalkan kampus ya. Tapi ya harus baca, harus baca 1 hari 1 buku. Saya dulu 1 hari 1 buku. 1 buku. Anak saya yang di Cina itu 1 hari 2 buku. Ini target ini ya, jadi target semacam yang ditetapkan untuk... Sebetulnya bukan target ya, karena ketika membaca, Najwa Shihab pernah bilang kan, untuk mau jadi pembaca harus menemukan 1 buku ya. Jatuh cinta pada 1 buku. 1 buku. Nah, saya dulu Tom Sawyer, Pak. Tom Sawyer. Tom Sawyer, Mark Twain ya. Mark Twain. Jadi setelah itu ya udah. Yakini buku itu menjadi semacam sekolah. Pemantik gitu ya. Pemantik sekolah gagasan. Nanik Laksono ya. Nino Laksono. Itu kan bilang ya bahwa sebetulnya kita harus baca sastra. Betul. Orang-orang yang baca sastra itu bagi saya nih memiliki semacam cara berpikir out of the box. Betul. Karena 1 buku ya 1 gagasan, 1000 buku 1000 kepala. Bayangin 1000 kepala masuk 2000, 3000, 4000 udah hancur udah menyatu dalam darah. Makanya kalau orang bilang ke saya, Belago nggak bikin skripsi saya rumah dunia. Betul. Langsung praktek ini langsung ini. Tesis saya safari literasi. Disertasi saya apa ya? Disertasi saya belum kali. Tapi kembali ke soal tadi, duta baca masuk sekolah, programnya apa? Itu kemudian ketika saya rumuskan itu, saya tidak ingin menyalahkan mereka. Saya ingin jadi teman mereka. Nah, caranya apa? Saya datang, saya ceritakan ke mereka, hey, digital itu nggak salah. Nah, yang salah itu kalau kamu menggunakannya terus-menerus membunuh temanmu. Jadi belati, nyinyir, nyebar hoax dan sebagainya. Nah, duta baca masuk sekolah itu adalah salah satu metode saya menjadi teman mereka. Nanti kamu jadi duta baca seperti saya. Nanti kamu bisa jadi jago badminton seperti saya. Bisa menulis, bisa jadi dokter dan sebagainya. Kamu hanya perlu berdialog dengan orang tua. Saya contohkan anak-anak saya. Nah, setelah berdialog, kamu hanya perlu meyakinkan orang tua bahwa kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, ya ekstrim Kang Deddy Mulyadi mungkin ekstrim melakukan itu. Di barak militer. Ya dicoba aja metode itu. Tapi guru terutama supaya tidak dibawa ke barak militer, gurunya harus di-upgrade kompetensinya. Gitu. Jadi duta baca masuk sekolah ini pendekatannya tidak hanya ke siswa, tapi juga ke guru. Gitu ya. Iya. Nah, nanti ada pertemuan atau apa semacam itu? Biasanya sebelum acara tuh parenting ngobrol. Parenting. Ngobrol, setelah itu baru
ke murid-muridnya. Oke. Nah, yang pertama, misalnya rundown-nya pertama upacara bendera. Upacara bendera. Upacara bendera, saya Ya. selalu memanggil duta baca daerah Oke. supaya Untuk tahu dilibatkan. Dilibatkan. Ya, ya, ya. Kadang-kala Pak di Ternate itu Aha. wali kotanya ikut Pak. Wali kota ikut. Iya. Ya, ya. Jadi ketika kepala sekolah bilang, Mas Gong, boleh nggak wali kota ikut? Boleh. Tapi dia suruh kasih door prize. Oh, oke, Itu, hadiah. gitu hadiah. ya. Karena saya hadiah buku, dia Ya. hadiah tabungan Pak. Ah, oke. Nah, Ya, di ya. beberapa daerah tuh ada yang Ya, ya, wali ya. kota ikut, ASDA Ya, ya. ikut. Menarik, Nah, menarik. di situ success story, saya bilang, Pak, Ah. success story Bapak, ceritakan ke mereka. Oh, sampai jadi wali kota gimana Iya. ini perjuangannya itu ya? Biasa saya wawancara dulu, Bapak Ya. baca buku nggak? Iya, nah ceritakan itu. Ya, biar diteladani oleh anak-anak. Iya, itu sebetulnya yang Oh, perlu iya, dilakukan iya. itu. Aha. Kerjasama, kolaborasi, orang-orang sukses di daerah itu, Ya, ya. kalau saya nggak ada, misalnya, Ya, ya. duta baca masuk sekolah, bupati masuk sekolah. Bupati Wali masuk kota sekolah. masuk sekolah. Ya, ya. Mereka Ya, ya. penting mendengar success story mereka. Betul. Jadi, Jangan cuman masuknya ke ormas, Ya, masuknya ya, ke ya. UKM, Iya, masuknya iya, ke iya. senat, jangan. Iya, iya. Ke sekolah. sosok nomor 1 di daerah Iya. ini ya. Meneladani dengan cara tadi. Berendah hati baca. istilahnya. Iya, iya, iya. Berendah hati, bergaul dengan mereka. Mereka 2,5%-nya dalam bentuk tabungan, kasih Iya, iya, untuk insentif menyemangati ke- anak-anak ini ya. Iya. Nah Gitu itu saya rasa kalau misalnya duta baca berikutnya, saya titip lanjutkan itu duta baca Setuju, masuk setuju. sekolah. Kira-kira berapa sekolah sudah digarap seperti itu? Oh, berapa sekolah ya? Banyak ya dari tahun 2024. 24. Oh gitu. Banyak. Jadi Karena memang ini saya termasuk- nebeng di itu kan, nebeng di program Perpusnas. betul. Kalau Yang bantuan masuk- bacaan bermutu. Enggak, kalau Termasuk misalnya ini. saya masuk diundang ke satu daerah kan, Oh iya. saya umumkan culik saya ke sekolah, betul, culik ke betul. sekolah. Iya, iya, Kadang-kala iya, satu iya. kota 2 sekolah. Betul. Kadang-kala ke beda kabupaten. Iya, iya, Jadi iya. udah banyak tuh. Ini sekolah dasar atau menengah atau apa ini? Ada SD pernah, Oh SD juga? SMA pernah, Oh gitu ya. pesantren pernah. Iya. Pokoknya iya. level SLTA ke bawah. Oke. Kalau kampus beda Iya. lagi itu seminar dan sebagainya. Oke. Oh Ada jadi lagi. program ini bisa menyesuaikan ya? Iya. Jadi karena misalnya tadi targetnya anak siswa mungkin lebih pada tadi cerita gitu ya, Iya. success story dan seterusnya. Disesuaikan. gitu ya. Tapi kalau untuk mahasiswa ini juga Seminar biasa, seminar itu ya. atau pelatihan. Nah, tapi lupa saya di Ya. Duta Baca masuk sekolah itu Pak, selain tadi brainstorming interaktif di Ya, lapangan ya, daerah, ya. saya minta ke sekolah itu harus ada pelatihan. Menulis. 50 orang dipilih yang terbaik, Oke, iya, masuk iya. ke ruangan. Nah, Gitu. saya latih sesuai keinginannya. Gitu ya. Nah, ini menarik di Perpustakaan Ya, Nasional ya, nih, Pak. ya, betul, Tahun betul. ini, kalau tahun kemarin itu bisa esai, bisa Esai kisah itu. inspiratif. Aha. Kalau sekarang ada masukan dari Perpusnas, harus menuliskan buku yang sudah mereka baca, Ya betul. tapi Jadi dituliskan praktek literasi ini. tapi dituliskan dalam bentuk cerita pendek, Oke. fiksi. Jadi diringkas tapi cerita pendek. Iya, cerita Fiksi pendek. Gitu ya. Misalnya gini, Aha. mereka membaca How to Make a Brownies misalnya. Ya, Mereka ya. baca, nah saya ajari mereka, Buku praktek oke, ini. Ya. ini brownies sudah kamu baca. Aha. Brownies ini masukkan ke tokoh di dalam cerita pendekmu. Oke. Misalnya kamu anak SMA kesulitan uang untuk membantu keluarga, Ya. maka ketika membaca buku brownies, kamu bikin brownies. Karya gitu ya. Jadi si tokohnya itu nanti buka usaha bikin brownies Oke. berdasarkan buku yang dibaca. Iya. Nah, ini udah berjalan tahun ini di berapa? 4 sekolah ya? Iya. 4 sekolah. Iya. Cilegon, Serang, Tegal, Brebes. Nah ini menarik menurut saya. Jadi apa? Secara metode gitu Ya. ya. Ini kan Golakung berhasil menggali ya bahwa buku dalam bentuk apapun akhirnya juga bisa dikupas atau diekspos secara spesifik gitu ya. Iya. Iya kan? Yang menarik itu di satu sekolah si anak 50 orang Aha. bawa buku yang dibaca di perpustakaan. Ya. Jadi mereka datang ke perpustakaan mengambil satu buku, Ya. dibaca lalu diolah jadi cerita pendek. Ada cerita pendek. Sebetulnya kan yang pakemnya itu kan menulis resensi buku. Resensi buku. Ya. Nah, tapi ini resensinya dalam Ya. bentuk fiksi. Oke. Karena Iya. anak-anak sekarang setelah saya coba teliti, mereka itu kan selalu membaca sesuatu yang terhubung dengan dirinya. Oke. Kedua, mereka tidak mau membaca yang panjang-panjang. Oh iya. Makanya iya, saya iya. menuliskan cerita pendek yang Karena pendek. itu gitu ya. Seperti itu. Ini saya kira juga jadi pengamatan yang cukup lama ya. Iya, Mengapa iya, akhirnya iya, Dok, fiksi ya. itu dipilih gitu ya. Iya, iya. Bukan sebuah karya yang ilmiah gitu ya, tetapi Iya. fiksi pendek. Sebetulnya bisa kan itu ditulis. ilmiah, Dok. Ilmiah, iya. Kenapa? Karena Dia membaca dulu dia. iya, misalnya membaca brownies, Betul. itu di dalamnya ada literasi sains. Betul. Karena si tokoh itu di Iya. dalam cerita itu
oleh kepala dinas Perpusnas, Ya, kamu susah bayar sekolah. Ya, ya. Nih ada buku brownies, bikin bisnis plan, Ya, minta ya. modal sama saya. Ya, Maka ada ya, literasi keuangan. Oke. Terus kata pelanggannya, Ya, ya, ya. saya mau pesan brownies ke kamu, tapi nggak boleh ada cat pewarna. Oke. Maka Ya, ya, ya. dia literasi sains, cari Betul, warna betul. merah dari apa? Dari Ya, ya, buah ya. naga, Ya, dari ya, daun ya, suji. ya, ya. Nah itu literasi Menarik, sains. menarik. Betul, betul. Jadi Seperti kalau itu. dari segi pendekatan apa? terkait Pendekatannya? dengan apa itu menggunakan misalnya analisis Bloom ya. Kalau secara tingkatan ini di atas mengerti, memahami, tetapi juga mampu menganalisis, mengkritisi, bahkan mengkreat pengetahuan baru, Ya. ya kan, dalam bentuk karya fiksi. Pakai gitu ya. teknik creative writing tadi. Creative writing, oke. Nah, oke, menarik. Jadi ada upaya-upaya pendekatan yang berbeda tadi teman-teman Perpusnas, sahabat Perpusnas yang dilakukan oleh Kang Gulagung ya. Jadi tidak hanya soal bagaimana duta baca itu masuk ke sekolah-sekolah, tetapi juga bagaimana mengimplementasikan pendekatan literasi secara berbeda gitu ya. Meminta keterlibatan siswa guru Iya. untuk tidak hanya berhenti membaca, tapi juga mengaktualisasikan kembali apa yang telah dibaca tadi dalam bentuk karya-karya yang juga tidak kalah menarik, dan pilihan Kang Gulagung tetap tepat gitu ya, karena memilih fiksi pendek dalam bentuk cerita ini juga sesuatu yang disukai oleh anak-anak Gen Z, Gen Alpha, Iya. karena itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan mereka gitu ya. Nah, Di- ini yang menurut saya temuan yang menarik ini. Ya, di Banyumas Pak, di SMP Banyumas, Ya. duta baca masuk sekolah itu Aha. kan tidak hit and run saya. Aha. Selalu dibina tahun 2002 berapa 2023 ya, meluncurkan 87 buku ya 87 buku di SMA 1 SMP Negeri 1 Banyumas. di satu sekolah saja. Iya, 87 buku. Luar biasa itu. Di Ya. Berau itu Baru Kalimantan Timur. itu kepala dinas perpustakaannya bikin pameran Ya, ya. 700 buku 700 buku. yang dihasilkan oleh guru dan murid. Guru dan murid itu ya. Luar biasa. Banyak, Ya. banyak Pak. Nah, ini saya kira catatan-catatan torehan-torehan ya. Jadi Iya. sebenarnya keberhasilan itu adalah ketika itu dipraktekkan, dijalankan Pertama sendiri gini, gitu ya. saya punya tim Perpusnas tuh yang siapa Rizky sama-sama. Hah? Pusat analisis apa Rizky sama-sama satu lagi tuh. Rizky, Dika dan kawan-kawan. Oh, iya, iya, itu iya. aktif. Jadi kita berdiskusi, kemudian pihak sekolah tahu duta bacanya punya kompetensi di menulis juga bersemangat. Jadi tidak Iya, sekadar iya, iya. ya tidak sekadar simbol lah ya. Ah. Jadi sekarang ini mereka bilang begini, ketika duta baca datang, mereka bisa dapat sesuatu, Ya, tidak betul, hanya betul. sekadar mimpi. Ya, sesuatu yang real gitu ya. Menurut mereka. Ya, Jadi ya. ya sudah, yang bisa saya sampaikan, Mhm. bagikan ya ilmu menulis. Ya. Nah itu mungkin PR besar untuk Perpusnas. Ya. Untuk pengganti saya berikutnya. Nah, yang sebelum kita bicara ke situ, Mas Yosef, sebelum Ya. kita bicara soal pengganti nih, karena kita bisa saja kita perpanjang masalahnya, kan gitu ya. Jangan, harus kasih yang muda. Nggak, maksud saya justru ini, sebenarnya kalau secara tadi pola gitu ya, akhirnya Kang Gulagung pasti menemukan gitu ya, sebenarnya pola keberhasilan program Duta Baca itu adalah ketika itu bisa dilanjutkan dengan program-program kreatif yang lain. Yang kedua, bisa direplikasi oleh daerah, bahkan oleh sekolah-sekolah dan lembaga lain untuk dilakukan menjadi program mereka tahunan misalnya seperti itu. Iya. Seperti Nah itu menarik. istilahnya. Jadi 3 duta baca sebelum saya itu sebetulnya sudah berhasil dalam menanamkan ke benak masyarakat. Jika kamu ingin sukses harus membaca. Baca, ya. 3 orang itu berhasil. Ya, Nah, sekarang saya diminta untuk aksinya. Iya. Saya ini pengangguran, jadi lebih banyak waktunya. Setelah saya resign dari RCTI, Iya, saya iya. banyak waktu tuh. Iya, Nah, iya. saya mencoba pendekatan secara kemanusiaan, persuasif. Persuasif. Saya mencoba sama seperti di Rumah Dunia, saya memang terjun bebas, mengimbangi aja, Ya, mengimbangi Ya. dengan segala kemampuan saya. Ya, Kalau ya. dia bisa, ya saya imbangi sampai nanti syukur-syukur melampaui saya. Gitu Nah, ya. berendah hati itu penting. Ya. Bapak saya mah ekstrim. Oh, jadi kamu mau jadi satgas katanya, mau jadi petugas sosial. Udah, gelarmu jangan tinggi-tinggi, nanti masyarakat
akan Ada sungkan. jarak gitu ya. Ada jarak. Iya, Tapi iya, kamu iya. harus berpendidikan. Itu. Jadi caranya ya udah bapak saya gitu ya udah saya baca buku aja. Nah, Iya, jadi iya. saya bikin program-program yang populis. Misalnya safari literasi. Safari literasi. Kan itu ada nuansa islaminya. Betul, betul. Ada nuansa ilmu pengetahuan ya. Literasi kan sedang tren. Safari literasi terus Iya, iya, duta iya. baca masuk sekolah. Iya, 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 Sebelumnya sih saya pengennya yang gaul. Duta baca goes to school. Goes to school. Tapi Ya. Prof Amin, harus Ya. kamu duta baca Indonesia, Iya. pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Siap. Ya, duta baca Jadinya masuk sekolah. Kan keren juga ya lama-lama Keren, ya. keren, Duta baca ya. masuk sekolah. Masuk Awalnya, sekolah. kampungan banget ya duta Ya, baca masuk sekolah. Kan keren. Ya, ya. Duta baca goes to Go school. school, ya. Tapi lama-lama iya juga ya. betul, Trigatra bangun bahasa tadi. Nah, betul, betul. Cintailah bahasa Indonesia. Nah, Gunakan iya. bahasa Indonesia. Yang paling penting kan substansinya. Iya, dikena, substansinya. gitu kan. Jadi saya mencoba memberikan program-program yang nanti bisa diteruskan dengan mudah Nah, itu dia. oleh siapapun. Ya, siapapun itu ya. Duta baca daerah syukur-syukur Nah, bisa, gitu. Jadi ya itu. dan tidak memerlukan biaya Biaya yang yang banyak. besar. Ya, ya, Tuh. ya, ya. Menariknya di situ saya lihat. Termasuk juga tadi yang tadi Kang Gulako mengatakan juga soal duta baca daerah. Kan Ya. sekarang potensi itu sudah terbuka besar ya. Ada Bunda Baca, Bunda Ya. Literasi. Bahkan kalau kita mata-mati itu sampai pada level desa bahkan. Iya, iya. Ya kan? Artinya itu juga menjadi menggejala gitu ya. Iya, Ada iya. tren atau kecenderungan bahwa soal dari kesadaran sosial terkait pentingnya literasi udah nggak masalah itu. Iya. Sekarang tadi kan dalam diskusi tadi juga mengatakan pada aspek bagaimana operasionalisasinya gitu ya. Jadi dalam bentuk program dan kegiatan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau tadi juga dalam pengungkapan Kang Gulagong banyak program kegiatan yang kita create bahkan tanpa perlu harus mengeluarkan Iya. biaya besar gitu Iya. ya. Tetapi tadi dikatakan juga yang paling penting adalah dukungan dari ekosistem. Ya, ekosistem. Nah, sekarang pertanyaannya justru saya lihat banyak pegiat-pegiat literasi itu ya seperti cendawan di musim hujan. Kadang-kadang banyak ini. Iya, iya. Tetapi memelihara semangat yang sama, passion yang sama itu juga naik dan turun. Iya. Kadang-kadang tergantung situasi, mungkin orangnya sudah berkeluarga berbeda gitu ya. Mungkin alih profesi yang berbeda dan seterusnya. Gimana Kang Gulagong bisa terus memelihara api dan semangat ini terus ada ini? Ini Iya. menarik juga. Kalau saya memang by design ya. By design. Jadi hidup saya sudah didesain. Saya Ya, merencanakan. Gitu. Merencanakan tadi kan terinspirasi Ali Sadikin. Ya, ya, ya. Bapak udah mengarahkan kamu Ya. jadi orang hebat. Betul, Hebat betul. itu kriterianya seperti Ya, apa? ya, ya. Ternyata bukan jadi orang kaya. Ya, 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 Nah, ya. Nah, ketika desain itu saya coba susun, Ya. maka saya harus step by stepnya ini. Nah, di Rumah Dunia saya tidak pernah mengajarkan membuat proposal. Tidak mengajarkan membuat proposal, Iya, saya mengajarkannya membuat program. membuat program. Jadi, ya, ya. money follow Function atau program. Kalau ya, follow program. lupa saya gimana, money follow function ya. Ya, follow program. Lupa saya. program, ya, ya. Follow program ya. Follow program, ya. Ya, jadi saya bilang ke mereka, Aha. kalau programmu bagus, Aha. nanti uang datang. Betul, Nah, betul. alhamdulillah tuh kalau misalnya ditunjuk, diberikan fasilitas, masukin proposal. Aha. Saya pernah punya trauma, saya bikin proposalnya beredar, uangnya nggak cair. Oh, Waktu begitu. muda ya, Waktu muda, Makanya ya, ya. ketika bikin Rumah Dunia, saya tidak mengharuskan anak-anak relawan Rumah Dunia di Harus bawah. membuat proposal gitu ya. Tangan di bawah itu. Di bawah, ya, ya. Jadi ya, kalau ya. ingin cari uang, bikin tulisan, Oke, bikin oke. produk-produk, souvenir dan oke. sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi ketika saya memelihara passion itu, barangkali saya beruntung ketika saya diamputasi. Bapak saya memberitahu kalau kamu baca buku, berolahraga dan mendengarkan dongeng, kamu akan lupa tanganmu satu. Nah, jadi motivasinya harus jelas. Ya, ya, Motivasi ya. saya kan itu, badminton Betul, semuanya betul. agar saya Lupa bahwa ini ya. Bahkan agar tangan jadi panjang lagi. Ya, ya, ya. Sebelum meninggal beberapa kali, misalnya gini, pas juara badminton saya, ibu saya bilang, tanganmu panjang lagi kan? Waktu SMA saya udah mulai paham tuh, oh Ya, ini ya, maksudnya. Ya, ya. Waktu ya, jadi ya. duta baca Indonesia, ibu saya sebelum meninggal juga bilang, tuh tanganmu panjang lagi, panjang sekarang. Se-Indonesia. Indonesia. Karena ada label duta baca Indonesia kan. Betul, Terus betul. waktu saya nulis buku juga begitu, tuh tanganmu panjang lagi. Jadi rupanya
tangan panjang itu adalah bahwa kita tidak boleh sendirian. Jika kamu butuh pertolongan, minta tolong. Tak ada kisah sukses karena sendirian. Waktu saya nikah, tuh tangan kirimu ada di istrimu. Punya anak, tuh tanganmu ada di keempat anakmu. Sekarang tangan saya ada di sini di Perpusnas. Oh, mulai paham. Jadi itu kan nama Golagong aja. Gol itu Bapak bilang saya sukses kan? Sukses. Nah, itu Allah, gong itu menggema. Jadi nama itu kesuksesan semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nama pena dari dari Hendriana Haris. Jadi dialog di keluarga, literasi keluarga. Literasi keluarga. Jadi literasi keluarga itu memang saya terapkan ke keempat anak saya. Nah, ini bagian yang penting dari ini termasuk literasi keluarga nih. Jadi gimana bisa cerita ke sahabat Perpusnas terkait dengan literasi keluarga? Saya melihat juga anak-anak Kang Golagong sukses, alhamdulillah, pendidikan di luar negeri gitu ya. Terus juga sudah ada yang menghasilkan karya gitu kan? Yang pertama tuh. Karya. Ini bisa cerita nih gimana pewarisan nilai-nilai menjaga termasuk juga literasi keluarga ini bisa terus tumbuh di keluarga. Jadi bapak saya kan kepala sekolah, ibu saya kepala sekolah. Bapak tuh cuma mensyaratkan kalau tidak bisa sarapan sama-sama di meja makan, makan malam. Oh, gitu ya syaratnya. Iya, karena siang itu kan bisa, mereka malam nanti ketemu. Siang itu kan kadang-kadang masih sekolah dan sebagainya. Masih kerja. Iya, kerja. Nah, jadi di antara dua waktu itu, misalnya nih satu contoh kasus. Misalnya malam kumpul, bapak saya ngeluarin amplop coklat. Tuh gaji bapak. Ini gaji, maka dulunya kepala sekolah. Betul ya. Kami udah nulis tuh. Apa coba yang pertama kali dilakukan? 2,5%-nya dulu. 2,5%-nya tuh pisahin tuh. Nanti didistribusikan ke tukang beca, ke siapa lah. Nah, terus sekolah SPP masih ada SPP tuh. Koran langganan apa? Jadi kami berlangganan 8 media massa. 8 media massa ya. Di rumah jadi ada apa-apa. majalah, ada koran ini. Intisari, Femina, Gadis, Hai, Bobo, Suara Karya, Kompas. Ini juga membentuk wacana bacaan harta karun tuh di rumah. Anak-anaknya ya. Di rumah nggak ada sofa, nggak ada tikar aja. Jadi bapak bilang. Tapi bacaan melimpah. Bacaan melimpah. Jadi itu yang kata bapak itu warisan dari kami cuma itu. Nah jadi tuh saya sekarang trennya jadi literasi keluarga. Nah di quality time-nya. Jadi kami melihat tuh. Jadi bapak terbuka, transparan. Setelah di breakdown gitu ya. Kata adik saya, wah nggak cukup. Kalau nggak cukup, bapak cari uang lagi. Apa caranya? Ngehonor. Ngajar di swasta kan? Jadi yang 2,5% itu kamu harus sisihkan. Jangan sampai selesai dulu. 2,5% nggak ada. Dari mana? Jadi kalau misalnya semuanya oleh Allah dihilangkan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu saya anggap tuh literasi keluarga. Misalnya gini, bapak pengen dengar, bapak sudah jadi ayah kalian yang baik nggak? Gitu ya. Emak juga begitu. Butuh kritik juga, butuh saran juga. Nah setelah itu boleh nggak bapak ingin sesuatu dari kalian? Jadi semuanya didialogkan. Dialog timbal balik ada ya. Iya. Kalau nggak bisa bicara, misalnya yang anak adik saya yang kembar, dibimbing tuh, dibimbing sama bapak sampai ada bicara. Nah saya lakukan itu ke anak nomor 3 sama nomor 4. Nomor 4 tuh kalau dikumpulkan ada satu kasus nangis gitu ya, waktu kecil tuh, dari sejak kecil tuh. Sekarang udah bisa semuanya komunikasi, udah punya keterampilan menulis, walaupun belum terarah. Kecuali anak pertama udah bikin 8 buku. Itu dia hebat ya. Jadi mungkin anak pertama itu melihat langsung koran masih ada. Dia selalu melihat ayahnya menulis, ibunya menulis. Termasuk yang suka membuat ilustrasi anak keberapa itu? Yang kedua. Ya. Jadi sekarang nih lagi di UA itu lagi wawancara kedua di digital marketing. Digital marketing. Mudah-mudahan keterima di sana di Abu Dhabi ya. Amin. Dia nggak mau pulang, susah adaptasinya katanya. Oh gitu ya. Di sini. Kepandainya dia buat ilustrasi ya. Salah satunya itu. Dia di desain grafis. Nah menarik saya kira teman-teman, ini sudah pada segmen literasi keluarga. Saya agak di penghujung ini agak pribadi ya, tapi menurut saya ini juga penting gitu ya. Tadi kan sudah kita banyak dengar, termasuk juga ungkapan-ungkapan gitu ya. Termasuk juga yang saya kadang-kadang terbetik itu adalah
memilih pendamping ini. Ya. Mbak Tia Tantaka saya kira kan juga pegiat juga gitu ya, dan termasuk juga aktif gitu ya, mendampingi Kang Kulagong, ada travel writer segala macam gitu, semacam itu. Nah kira-kira nih, ini buat tip teman-teman ini, terutama yang masih jomblo nih, kira-kira gimana nih? Jadi itu pasangan hidup ini. Saya pernah ada satu tulisan bilang begini, kecerdasan anak itu turun dari perempuan. Dari ibunya. Iya, dari ibunya. Ya. Terus saya pernah baca satu syair di Persia itu bilangnya begini, Umi madrasatul ula. Itu satu syair di Persia. Di Persia. Nah, jadi ibu itu adalah perpustakaan pertama. Nah, jadi saya udah punya target tuh. Ini mohon maaf, misalnya saya ya pernah beberapa kali pacaran. Saya suka iseng ngobrol. Kalau saya misalnya bekerja, punya gaji, saya pengen bikin perpustakaan gimana? Nah, gitu itu jawabannya macam-macam. Nah, ya akhirnya saya dapat Putri Solo tuh. Yang ternyata bukunya di merger sama saya, itu gak jadi Rumah Dunia. Jadi akhirnya saya memutuskan harus cari istri yang tentu berpendidikan, dia insinyur teknik mesin. Jadi logika kecerdasan logis lah, matematiknya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Jadi dia tahu cara mendidik anak. Terutama dia ayahnya wartawan Tempo dulu, koresponden di Solo. Suka ngisi tulisan terus pokoknya wartawan di sana. Di Solo, Di Solo. Dia sekretaris PWI di Solo. Di Solo juga. Jadi satu frekuensi tuh. Maka saya percaya tuh, maka akan aku pasang-pasangkan kata Allah kan. Jika kamu sekarang hobinya COD, barangkali pasangannya kurir. Tapi nggak apa-apa, nggak hilang kurir ya. Tapi maksudnya kalau kitanya berpendidikan tinggi, ya kita harus cari yang sepadan. Betul. Karena itu nanti akan banyak konflik. Gitu nah, saya dengan istri saya ini mudah. Visinya mudah. Visinya mudah. Membangun visi bersama mudah. Mudah banget gitu. Bahkan saya pernah dikritik sama dia waktu itu pulang dari RCTI, saya melihat dokter melihat si anak kampung itu sedang tarik-tarikan buku yang lebih tua umurnya dibanding anak dari itu. Ayahnya. Gitu ya. Robek. Gitu ya. Saya marah. Saya dimarahin sama istri saya. Katanya kalau caranya begini, kata istri saya, lebih baik dibatalkan bikin Rumah Dunia. Karena ini akan jadi masalah. Dan yang paling capek saya yang ada di rumah. Saya mikir tuh, saya sholat ya. Akhirnya kata saya ke istri, ya sudah, buku nggak dibawa mati. Jadi buku tua tuh saya turunin semua. Buku waktu saya kuliah. Ada yang hilang memang, sedih juga ya. Tapi akhirnya semuanya saya ikhlaskan. Kalau itu misalnya hilang, ya minta lagi ke penerbit. Jadi saya bukan kolektor lah. Yang penting memberikan manfaat semuanya. Iya, manfaat semua. Atau bayangin ya, buku ensiklopedi, saya lihat dipakai lagi masak-masakan. Masak-masakan. Kalau saya marah dia lari. Makanya saya duduk lagi bikin apa? Ketoprak, karedok ya? Iya, rujak Pak. Beli dong, beli pakai daun itu kan? Beli, terus boleh nggak coetnya saya ambil dulu ya? Diganti yang baru ya? Itu kasih coet beneran. Bayangin tuh itu kemarin yang bata merah itu kan? Ditumbuk, dikasih air. Sabu ya Allah katanya. Tapi dengan cara seperti itu, akhirnya sarjana pertama lahir dari Rumah Dunia di kampung itu. Di generasi pertama yang tadinya ngamen di perempatan jalan, yang pemulung gitu. Itu saya wawancarai, jadikan novel, kasih beasiswa dari royaltinya. Mereka jadi sarjana S1 Inggris, sarjana pendidikan. Luar biasa. Alhamdulillah tuh, jadi literasi kesejahteraan tuh ada di Rumah Dunia. Dan bisa mengentaskan mereka ya dari kemiskinan. Ada satu contoh ya, pedagang gorengan. Dia lulusan STM tapi nggak bisa apa-apa. Dia jualan gorengan. Masuk ke Rumah Dunia, senang baca tabloid bola. Baca, saya ambil tabloid bolanya. Ngomong ceritain Liverpool lawan itu. Dia cerita kan. Kalau kamu bisa cerita, saya kasih tabloid bolanya. Waktu itu masih ada tabloid bola. Setelah cerita, saya mau tidur, tulis. Ringkasan atau apa? Iya, akhirnya dia nulis pakai tangan. Ringkasan. Baca, nggak kebaca, tulis pakai komputer. Dia nggak bisa. Kirim lewat email. Yang kemudian setelah dia sukses sekarang jadi S1, jadi wartawan, dia cerita. Tadi proses itu dilalui, dibantu adik. Dari penjual gorengan ini. Iya.
Sekarang S1 dan reporter olahraga. Reporter olahraga. Luar biasa. Gitu. Dia cita-citanya yang belum tercapai, pengen ke Italia. Oke, meliput Liga Serie A. Ya. Oke, luar biasa. Itu literasi kesejahteraan itu. Iya. Nah, jadi rupanya biasa, saya memahami bahwa jika kita jadi fasilitator, ya, harus membuka ruang selebar-lebarnya kepada mereka untuk maju melampaui kita. Baik, terima kasih. Terakhir ini, Ya. apa kira-kira semacam obsesi atau keinginan Kang Golagong ini? Ya. Tapi tidak hanya duta baca nih, secara barangkali nasional lah ini, Ya. agar ada apalah, entah kebijakan, entah apa. Silakan, mangga. Saya sih ingin Presiden Prabowo itu kan distigmakan punya perpustakaan mewah, dan saya pernah lihat di video ya. Jadi Pak Prabowo gitu, saya Duta Baca Indonesia ingin sekali Bapak bicara kepada orang-orang bahwa dari mulai kepala daerah, gubernur, wali kota harus bikin baliho itu dirinya berpose di perpustakaan pribadinya. Dan dia harus bikin copywriting di bawahnya. Aku sukses sebagai kepala daerah. Ya, kepala negara. Kalau Pak Prabowo kepala negara. Ya. Dia juga belum bikin baligo di perpustakaannya. Belum. Meskipun dulu pidato waktu kemenangannya dibuat di perpustakaan. Ya, di perpustakaannya. Sangat mewah. Nah, jadi ada instruksi presiden yang mengharuskan kepala dinas perpustakaan di seluruh Indonesia itu harus punya perpustakaan. Bukan buangan. Betul. Bukan open bidding yang ada rasa bangga. Iya, ada rasa bangganya. Dan wajib pustakawannya lulusan dari sarjana ilmu perpustakaan. Baik. Kalau ingin jadi macan ekonomi. Betul. Nah, jadi kebijakan ini perda terutama, supaya ekosistem perbukuan. Jadi kalau Pak Prabowo dengan tangan besinya mengatakan gubernur harus mengeluarkan perda agar DPRD mengeluarkan anggaran yang relevan untuk literasi. Dan buat undang-undangnya, undang-undang perdanya itu. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke baru akan. Gitu ya. Baik. Jadi Perpusnas ini saya lihat dari Sabang sampai Merauke itu udah bagus, Pak. TPBIS, Pocadi. Betul. Dana alokasi khusus. Ya, pembangunannya udah bagus. Jadi dinas perpustakaan di daerah itu sudah diberikan semacam stimulus positif dari Perpusnas. Kan Perpusnas ini saya lihat tuh auranya positif, Pak. Positif. Jadi di mana-mana saya lihat beda sama tetangga kita lah ya. Nggak pernah kita bilang budaya bacanya rendah. Tapi tetangga kita bilang budaya bacanya rendah. Nah, jadi mulailah dari sekarang itu didengungkan bahwa tingkat minat baca kita tinggi. Kalau kita terus-menerus mengutip dari program International Student Assessment kita nomor 2 dari bawah, itu kita jadi rendah diri. Betul. Jadi penghakiman seperti itu. Diri, gitu ya. Nah, bisa nggak tuh, Dok? Itu menjadi satu kebijakan. Baik. Prabowo mengatakan tidak boleh lagi kita mengatakan minat bacanya rendah. Betul. Karena itu kita jadi minder. Jadi minder, mempengaruhi rasa percaya diri kita. Gitu. Betul. Ya. Saya pernah di satu daerah, kepala dinasnya sama wali kotanya bilang begini, kita nomor 2 loh minat bacanya. Iya. Tapi dari bawah, semuanya tertawa. Nah itu. Saya marah itu. Ini bukan bukan guyonan atau cemoohan yang gitu ya. Setelah gitu, saya nunggu ketawa semua. Saya marahin itu. Betul. Anda ini, itu kasihan loh. Yang paling tersinggung itu orang timur, Pak. Betul. Jadi ini poin penting. Orang timur itu selalu tersinggung ketika dikatakan minat bacanya rendah oleh orang di sebelah barat. Iya, betul. Mereka menjadi semacam sampling minat baca rendah. Mereka kan cuman aksesnya susah. Betul, aksesnya susah. Tapi dengan upaya kita berbanyak akses, kita berbuat akses, kita bantuan buku yang terus-menerus kita berbanyak itu. Ini kan upaya ya. Iya, kalau semua kementerian optimis seperti Perpusnas, saya rasa lebih cepat. Baik. Terima kasih sahabat Perpusnas. Ini saya kira perbincangan kita dengan Kang Heri Hendriana Haris atau kita kenal sebagai Golagong. Tadi kita sudah bicara dari soal awal perjuangan beliau yang luar biasa gitu ya. Dengan berbagai macam tantangan. Tadi ada 3 nilai yang terus didengung-dengungkan gitu ya. Semangat untuk olahraga, membaca,
mendengarkan cerita gitu ya, kemudian dipraktekkan menjadi praktek sosial yang luar biasa. Beliau punya concern terkait dengan penguatan jurnalisme, sastra, dan film melalui Rumah Dunia yang juga menghasilkan berbagai macam karya, tetapi juga tidak hanya berhenti di sana, berhasil mengentaskan komunitas-komunitas, kaum-kaum marginal, memiliki daya dan rasa percaya diri gitu ya, untuk kemudian menjadi sarjana dan lain-lain. Dan termasuk mengilhami berbagai macam upaya-upaya penguatan ekosistem literasi, khususnya untuk menumbuhkan semangat kepenulisan, semangat menerbitkan karya-karya yang akan dibaca oleh banyak orang. Dan beliau mengatakan bahwa kita tidak mempercayai bahwa bangsa Indonesia itu minat bacanya yang rendah, tetapi karena masalah soal distribusi dan akses bahan bacaan yang tidak merata. Dan upaya ini terus diperkuat dengan upaya beliau untuk melakukan mendorong pembiasaan budaya baca, tapi tidak berhenti di sana, tapi juga kepenulisan dengan adanya program Duta Baca Masuk Sekolah tadi untuk mengembangkan komunitas pembaca dan penulis ini di kalangan guru dan juga siswa, kemudian juga meluangkan waktu dan melapangkan hati yang paling penting untuk extend di berbagai titik lokus di seluruh wilayah Indonesia ketika beliau harus menyampaikan terkait dengan safari literasi misalnya, tetapi dengan upaya-upaya yang mandiri, bahkan dengan melihat bahwa sumber daya yang terbatas tetapi kemauan dan semangat yang tidak terbatas inilah yang membuktikan beliau menjadi duta baca yang luar biasa, yang fenomenal dan sudah terbukti dengan berbagai macam karyanya. Terima kasih Kang Heri Indrayana Haris. Thank you luar Pak. Biasa. Ya. Terima kasih. Salam literasi. Salam literasi.